Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من تبع الهدى إلى يوم الدين. وارحمنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahumullah. Marilah kita senantiasa mengingatkan diri kita masing-masing untuk selalu mengukur, menakar ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai ukuran kita hidup di dunia ini untuk menepati janji kita, yaitu kembali kepada Allah dalam keadaan suci. Kita tepati janji kita kepada Allah bahwasanya kita sudah mengakui Allah sebagai Tuhan. Sebagaimana ketika kita masih berada di Lauhul Mahfuz, kita berupa nyawa, kita ditanya oleh Allah, alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Hai nyawa semua, siapkah kalian mengakui aku sebagai Tuhan? Beserta konsekuensi daripada pengakuan tersebut. Kita semua sudah menjawab siap. Kita semua sudah menjawab sanggup. Adapun yang menjawab tidak sanggup, maka ketika bayi dia akan diambil oleh Allah. Ketika masih kecil, masih sekolah dasar, belum tahu dosa, dia sudah diambil oleh Allah. Itu mereka yang tidak sanggup. Sedangkan kita yang sudah dewasa, sudah remaja, sudah tua, berarti kita dulu pada waktu ketika kita berupa nyawa, kita menyatakan sanggup ya Allah, dengan beserta konsekuensinya, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ibaratnya kita dilahirkan oleh Allah dalam keadaan bersih, suci, secara kertas putih, ataupun selembar kain putih yang mestinya kita kembalikan kepada Allah juga dalam keadaan putih bersih minimal, ataupun kita tulis dengan hiasan-hiasan yang sesuai dengan perintah Allah, bukan mencoret-coret, bukan mengotori dengan maksiat kepada Allah, dengan kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Kita kembali, apabila kita kembali kepada Allah dalam keadaan seperti itu, maka ibaratnya Allah juga akan mencuci kita. Allah akan membersihkan nanti kita di neraka sebelum dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya kita sudah Islam, kita sudah iman, itu sebagai modal awal kita dicap oleh Allah sebagai penduduk surga. Namun ketika dalam perjalanan kita banyak melakukan kesalahan, kita banyak melakukan kemaksiatan, melanggar perintah Allah,
Ibaratnya nanti kain putih itu akan dicuci bersih oleh Allah di dalam neraka, disetrika, disabun dan lain sebagainya, dan pada akhirnya nanti baru kita akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Pada hari ini adalah hari kemenangan bagi umat muslim. Kita merayakan hari Idul Adha, Idul Qurban, menampak jejak dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang merupakan abul anbiya, ayahnya para nabi, sebagai puncer dari semua agama yang ada di muka bumi ini. Itu adalah berasal Nabi Ibrahim alaihissalam. Agama Yahudi merupakan keturunan daripada Nabi Ibrahim dari sisi Yakub. Agama Nasrani, Kristen, yaitu keturunan Nabi Ibrahim juga dari Yakub, yaitu Nabi Isa alaihissalam. Agama Islam dari Nabi Ismail menurut kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang intinya ajaran itu sama. Bahkan agama Hindu yang berasal dari India, yang merupakan Tuhannya itu Brahma sebagai penciptanya, itu juga mengambil dari kata Ibrahim. Ajaran-ajaran yang sama di dalam Weda itu ada membuat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dilahirkan pada hari Senin pada tanggal 12 bulan. Dia beserta 4 sahabatnya, dia naik onta, itu ada di dalam kitab Weda. Semua agama yang ada di muka bumi ini berasal dari satu, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan agama Islamlah yang memurnikan ajaran tersebut, mulai dari tauhid. Bagaimana Nabi Allah Ibrahim ketika dihadapkan dengan patung-patung yang disembah oleh kaumnya, yang dibuat oleh bapaknya sendiri, dihancurkan semua, tinggal satu patung. Bagaimana Nabi Ibrahim dibakar karena mempertahankan keimanannya kepada Allah. Bagaimana Nabi Ibrahim ketika ingin mencari Tuhan, dia melihat matahari, melihat bintang, ia mengatakan ini mungkin Tuhan saya. Ketika bintang lewat, ada bulan, kembali dia mengakui bulan sebagai Tuhan. Matahari juga sama, beliau akui sebagai Tuhan. Dan pada akhirnya Allah berfirman kepada Nabi Allah Ibrahim, jangan aku sekutukan, jangan engkau sekutukan aku dengan apapun. Aku adalah Tuhanmu yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang maha besar, maha agung, tidak bisa dibandingkan dengan makhluk-makhluk. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Salat misalnya merupakan ritual yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim ketika berada di Mekah. Beliau berkata kepada anaknya Ismail untuk selalu menegakkan salat. Dengan doanya beliau mengatakan, Rabbi ja'alni muqimus sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku dan anak-anakku, keturunanku orang-orang yang selalu menegakkan sholat. Begitu pula ritual yang sekarang dilakukan oleh saudara-saudara kita haji. Itu adalah ritual yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mulai dari lempar jumrah, yaitu ketika Nabi Allah Ibrahim digoda oleh syaitan untuk tidak menyembelih anaknya, Nabi Allah Ismail melempar dengan batu. Siti Hajar juga sama, dilempar batu. Ismail dipengaruhi juga sama, kamu sudah bosan mati Ismail, dilempar juga oleh batu oleh Nabi Allah Ismail. Dan di sekarang diibaratkan di Mina hari ini mereka lempar jumrah, melempar 3 tiang untuk menyempurnakan ibadah haji. Sa'i antara Safa dan Marwah ketika Siti Hajar ditinggal Nabi Allah Ibrahim, dan dia mengandung dan melahirkan Ismail yang pada waktu itu masih kecil. Air susunya tidak keluar, dia mencari air dari Safa Marwah, dipanggil oleh setan di sebelah Marwah, di Safa kembali, yang jaraknya hampir 700 meter antara bukit Safa dan Marwah. Lalu Nabi Allah Ibrahim menangis dan keluarlah air, yaitu air Zam-Zam.
ini kita abadikan dengan sa'i, yaitu berlari-lari kecil antara sopan dan takwa. Begitu pula ritual kita yang pada hari ini yang kita laksanakan di sini, yaitu Idul Adha, Idul Qurban, Yauman Nahar, hari penyembelihan. Itu merupakan salah satu bentuk pengorbanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang perlu kita teladani bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Adha. Ketika itu perintah Nabiullah Ibrahim untuk menyembelih anaknya Ismail. Dikatakan di dalam Al-Quran, Inni ara fil manami anni azbahuka madza kun fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah as-sabirin. Ketika Nabi Allah Ibrahim bermimpi disuruh menyembelih anaknya Ismail, walamma balagha sa'ya qala inni ara fil manami anni azbahuka. Ketika Ismail beranjak dewasa, Nabi Allah Ibrahim bermimpi untuk diperintah menyembelih anak. Tapi Nabi Ibrahim tidak egois. Nabi Ibrahim langsung bertanya kepada anaknya, bagaimana mimpi saya ini anakku? Nabi Ismail pun mengatakan, wahai ayah, lakukan apa yang diperintah kepada engkau akan mendapatiku dalam keadaan sabar. Namun tidak serta-merta Nabi Allah Ibrahim melakukan itu. Pada malam ke-7 mimpi hari ke-8 beliau puasa, namanya tarwiyah, rawal atau mimpi, melihat puasa untuk meyakinkan bahwasanya ini adalah perintah Allah. Malamnya lagi tanggal 8 dia bermimpi, tanggal 9-nya beliau puasa lagi, puasa Arafah. Arafah yang mengetahui atau melihat dengan jelas, tapi beliau masih juga belum yakin. Pada malam 9 beliau mimpi kembali, sehingga tanggal 10 ini merupakan keyakinan yang hak, keyakinan yang benar. Ini adalah perintah Allah, lalu dilaksanakanlah perintah untuk menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Nabi Ismail di dalam tafsir Al-Quran disebutkan, wahai ayahku, tolong ikatlah kakiku, tanganku, sehingga saya tidak bisa bergerak berontak. Tajamkanlah pisau, sehingga saya dalam sekali iris juga tidak merasakan perihnya, pedihnya, sakit. Disembelih oleh engkau ya wahai ayah. Ini adalah tafsiran dari Al-Quran yang menyatakan ketika itu Nabi Allah Ismail disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun ketika sudah ditajamkan, sudah diletakkan di dalam leher Nabi Ismail, tetapi pisau itu menjadi tidak tajam, menjadi tumpul, dan Allah berfirman dalam Al-Quran disebutkan, maka kami gantikan dzibhin adil dengan sembelihan yang besar, yaitu domba yang digunakan untuk ganti daripada Nabi Allah Ismail sebagai bentuk pengorbanan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Adha rahimahullah. Dari peristiwa di atas kita patut untuk menteladani apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk melaksanakan perintah Allah, pengorbanan yang tidak sia-sia. Itu adalah ujian keimanan kita kepada Allah. Kalau untuk Allah, apa yang tidak? Kalau demi Allah, apa yang patut kita banggakan? Karena semua adalah dari Allah. Ibaratnya harta benda kita ini adalah amanah, titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Sewaktu-waktu Allah mengambil, kita harus rela. Kita harus ikhlas menyerahkan anak, harta, benda, rumah, tanah, rojokoyo dan lain sebagainya. Itu adalah milik Allah. Ketika Allah meminta, mari kita bersama-sama dengan ikhlas hati untuk menyerahkan.
sebelum diambil paksa oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sakit yang berkepanjangan sehingga habis harta bendanya untuk pengobatan. Itu adalah bentuk paksaan dari Allah mengambil harta kita. Dengan cara apa? Dengan cara yang lain, diambil orang, dicuri orang, ditipu orang dan lain sebagainya. Ada bentuk pengambilan paksa dari Allah. Maka dari itu kesempatan ini, pengorbanan ini, yaitu korban ini sebagai bentuk kita, mari kita bersama-sama mengembalikan apa yang diinginkan oleh Allah. Baik itu ketika kita membangun masjid, mushola, madrasah dan lain sebagainya, itu adalah bentuk pengembalian harta kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Oleh karena itu, marilah pada momen itulah apapun, kalau kita tidak bisa menyembelih kambing, tidak bisa menyembelih sapi, apapun yang bisa disembelih, mari kita korbankan sebagian. Baik itu ayam atau hewan-hewan yang lain yang halal bisa kita bagikan kepada tetangga dan lain sebagainya sebagai bentuk menteladani apa yang dilakukan oleh Nabi Allah Ibrahim. Dalam firman Allah disebutkan hadits dari millata Ibrahim hanifan, maka ikutlah millah atau agama Nabi Ibrahim yang suci untuk kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Kautsar juga disebutkan inna a'tayna al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami sudah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak, maka sholatlah pada hari ini dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu, hai Muhammad, termasuk orang-orang yang terputus nikmatnya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Semoga dengan momen Idul Adha terbuka hati kita untuk rela berkorban, untuk menyisihkan harta kita, untuk mengembalikan amanat titipan harta kita yang dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita kembalikan dengan cara yang benar, dengan cara yang sesuai, bukan dengan cara paksaan, bukan dengan cara yang kita tidak ikhlas, dengan cara yang mungkin kita tidak ridho. Dengan hilangnya harta tersebut, kita menjadi orang yang sadar, orang yang bisa memahami bahwasanya syariat Islam itu bukan hanya hubungan kita kepada Allah semata, tetapi juga hubungan kita kepada manusia. Semoga kita dijadikan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bisa melakukan perintahnya dan mengambilkan kain yang putih kepada Allah Subhanahu wa taala beserta hiasan-hiasannya yang terbaik kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna